Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang hebat, salam guru penggerak. Kali ini saya akan menemui teman sejawat saya, Ibu Sumartini, guru matematika di SMA Negeri 1 Buah Madang Timur. Saya akan menjalankan tugas modul 3. Saya akan sampaikan kepada beliau tentang kasus 1 yang dialami oleh Ibu Tati. Bagaimana Ibu Sumartini memberikan tanggapan dan akhirnya akan mengambil keputusan? Sama-sama kita simak. Kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Pada kasus 1 ini, sepemahaman saya bahwa Ibu Tati itu guru kelas 5 yang galak. Kemudian dalam kasus ini dia itu sedang memberikan hukuman kepada seorang murid di luar kelasnya dalam keadaan menangis dan dalam keadaan panas terik. Kalau menurut saya sebenarnya untuk cara menghukum anak yang masih di bawah usia, di bawah standar masih sekolah dasar, saya kira nggak terlalu baik ya kalau misalkan di anak-anak dijemur di lapangan, karena menurut saya untuk anak yang usia masih kecil masih bisa diberi bimbingan. Jadi kalau untuk anak masih usia kecil, menurut saya dia masih butuh bimbingan. Jadi kalau saya, Bu Tati dan anak itu harus dipertemukan, kemudian dikasih arahan terhadap Bu Tati bahwa tidak patut selayaknya menghukum anak di bawah terik matahari. Berilah penjelasan kepada anak apa salahnya anak itu, kemudian apa yang membuat Bu Tati itu bisa semarah itu, kemudian menghukum anak di lapangan. Saya kira yang akan saya lakukan adalah dengan cara menegur secara personal kepada Bu Tati, memberikan arahan bahwa sebaiknya jangan dilakukan yang seperti itu. Mendidik secara disiplin memang bagus, tapi bukan begitu caranya. Caranya adalah dengan menarik siswa, membimbing siswa secara tatap muka, menanyakan di mana letak salahnya, kemudian harus bagaimana yang dilakukan jika mau belajar di kelas. Teman-teman guru yang hebat, saya akan tanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Sumartini. Yang pertama, saya maklum secara psikis seorang ibu guru melihat seorang bocah kelas 5 SD ada di luar kelas sementara teman-temannya ada di dalam kelas, di bawah terik matahari. Dia menahan rasa panas, kemudian bercampur aduk dengan rasa takut, rasa malu pada teman-temannya, sehingga tergerak Ibu Sumartini untuk bergerak melakukan sesuatu. Itu saya bisa memaklumi. Ibu Sumartini menjadikan prinsip care based training sebagai landasan berpikirnya dalam menentukan keputusan, yakni pemikiran yang berbasis pada kepedulian. Melihat anak kecil yang tengah dihukum di bawah terik matahari di luar kelas sementara teman-temannya ada di dalam kelas, belum lagi ada rasa malu dan rasa takut.
timbul rasa peduli Ibu Sumartini pada anak itu. Selain itu, rasa pedulinya Ibu Sumartini juga tertuju kepada Ibu Tati yang dipandang tengah melakukan sesuatu yang salah. Rasa pedulinya yaitu ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Tati. Dan dalam menghadapi dilema ini, yang berkembang di benak Ibu Sumartini adalah pemikiran truth vs loyalty, kebenaran lawan kesetiaan. Ya, setia pada Ibu Tati yang teman sejawat, setiap hari berkumpul, bercerita dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang harus disampaikan. Itu yang menjadikan Ibu Sumartini berani melakukan sesuatu walaupun dia harus mengesampingkan kesetiaannya. Bila saya pada posisi Ibu Sumartini, bisa jadi saya melakukan atau ambil keputusan yang sama, yaitu melakukan pendekatan kepada Ibu Tati. Tapi tidak pada saat itu, karena saya tahu betul saya tidak sedang mengajar di kelas itu, di mana kelas itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada Ibu Tati. Dan saya tahu betul, sadar betul, saya bukan supervisor, saya bukan kepala sekolah yang bisa melakukan pembinaan kepada Ibu Tati. Saya hanyalah teman sejawat. Karenanya saya hanya bisa melakukan sharing, melakukan tukar pikiran, coaching dan lain sebagainya. Tentunya harapannya adalah untuk perbaikan bagaimana cara Ibu Tati mengajar. Dan satu lagi yang membuat berbeda pendapat saya dengan Ibu Sumartini adalah saya akan melaporkan, saya akan sampaikan, ceritakan ini pada kepala sekolah agar kepala sekolah melaksanakan tugasnya sebagai supervisor. Sadar betul saya bukan kepala sekolah, tidak mungkin rasanya saya memanggil Ibu Tati. Yang menjadikan saya berpikir demikian adalah karena saya berpendapat apa yang dilakukan Ibu Tati salah, dan itu harus dibenarkan. Dan yang membuat saya berpendapat sedemikian juga adalah karena saya peduli pada Ibu Tati untuk perbaikan ke depannya. Selain itu, saya juga berpendapat bahwa yang berhak bisa kuasa melakukan supervisi pada Ibu Tati adalah kepala sekolah. Semua apa yang terjadi di sekolahan adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa menjadi literasi buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti pada Ibu Pertiwi.